Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum lanjut, untuk pengetahuan teman-teman, mungkin di sini ada yang mau pulang ataupun mungkin mau cuti minggu depan, bulan depan, atau mungkin buat nanti. Mungkin ada teman-teman yang ingin dijemput oleh tim Suara TKI, jadi silahkan hubungi saja di nomor WA di atas ini ya. Dan teman-teman gak usah takut karena ini travel saya sendiri, jadi insya Allah nanti amanah ya teman-teman. Oke, kali ini ada sebuah berita yang saya rasa emang sangat penting juga untuk teman-teman, yaitu video dari live-nya Koko Faisal. Jadi segala berita apapun itu yang penting emang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Jadi saya coba untuk menyiarkan dan untuk mensajikan untuk teman-teman ya. Yang mana di sini persoalannya tentang teman-teman yang biasanya daftar kartu SIM ya, SIM card. Itu ternyata sangat berbahaya sekali dan biasanya itu emang kita kalau medikal ataupun mungkin baru datang biasanya akan dikasihkan yaitu SIM card dengan syarat yaitu kita harus mengasihkan data diri kita. Namun ternyata terjadi hal seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Mau tanya kok, kalau misalnya data kita buat kasus penipuan terus dapat surat dari kantor kepolisian, itu gimana prosesnya, Bu? Bagaimana bisa data kamu terjerumus ke kasus penipuan? Nggak tahu, dapat surat dari kepolisian katanya. Kamu pernah memberikan data diri kamu nggak ke orang lain sebelumnya? Nggak sama sekali. Memang pernah kirim uang itu ada di 2 tempat kalau pengiriman uang, tapi selain itu nggak pernah. Kamu buka SIM card dari mana? Dari dulu nggak pernah ganti, SIM card yang lama masih ada juga. Kamu pas pembukaan SIM card itu dari mana? Counter bukan? Dari beli di toko Indo. Beli di toko Indo mana? Di Indek. Saya kurang mengerti di bagian mana ada kebocoran identitas kamu. Sekarang gini, ingat, ini juga kalian yang ada di Taiwan ya, ingat baik-baik kata gue nih, kebanyakan kalian terjerat kasus penipuan itu adalah karena data diri kalian itu dipakai untuk membuka SIM card baru. Nah, bagaimana kita bisa tahu data diri kita dibuka SIM card oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang lain di luar? Kalian cukup datangi sebuah counter untuk mengecek bahwa identitas kalian ya, yang saat ini mungkin ada waktu ya, yang hari ini ada waktu, bahwa identitas kalian itu ke tempat Chonghua, ke tempat Ifu, ke tempat Raketa. Coba tanya, saya pernah nggak buka SIM card menggunakan data ini? Kalau ada nomor telepon yang terdaftar yang kalian tidak tahu menahu itu nomor telepon punya siapa, langsung suruh blok. Gitu ya. Langsung suruh blok. Ya. Nah, sekarang kan kamu sudah kena kasus penipuan nih. Iya. Ya enggak? Saya nggak ngerti itu kasus penipuan kamu itu apakah dari nomor telepon atau dari buku bank. Buku bank kamu ada nggak? Nggak pernah buka rekening di sini sih kok. Kok bisa? Nggak, maksudnya nggak punya rekening Taiwan. Bagaimana kamu bisa nggak punya rekening Taiwan? Soalnya uangnya dikirim ke Indo. Nggak pernah buka rekening pos atau rekening tabungan di Taiwan gitu. Apakah agensi kamu pernah membuka rekening ini? Nggak pernah, nggak punya rekening, Bu. Kamu yakin kamu nggak punya rekening? Nggak punya. Kamu Nggak yakin? pernah. Kalau misalnya, saya seujon ini ya, kalau agensi kamu bukain rekening atas nama kamu? Enggak, kalau agensi enggak sih, soalnya itu dapat panggilannya di Nantau sana, Bu. Dan tulisannya itu nomor telepon atau buku rekening? Enggak begitu jelas sih, kan nanti tanggal 27 itu sidang, Bu. Nanti kamu bisa tanggal 27, kamu baru naik lagi, saya baru bisa tahu isinya. Terus kalau misalnya itu nanti data saya yang digunakan, apa saya yang harus bayar gitu ya, Bu, yang saya tanyakan? Kamu harus tahu dulu apa yang menyebabkan kamu masuk nih. Apakah nomor telepon, apakah buku rekening? Apakah... Itu di surat anunya ada nggak kok, di surat apanya itu? Di surat yang putih itu kan dikasih dari kepolisian itu, surat panggilan. Ada nggak? Kayaknya enggak. Mesti nyampe sana, nanti pas BAP dia baru jelasin. Oh, iya. Ya, kamu belum tentu pelaku, bisa aja kamu korban, bisa aja kamu saksi. Saya kenapa seru banget? Iya. Ya, udah kamu ikutin aja prosedurnya, oke? Iya. Gue mau wanti-wanti teman-teman nih. Ya, kamu dengerin aja. Oh, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
buat teman-teman, data diri, ini saya sering ngomong, data diri seperti ARC, Askes, paspor, dan buku tabungan adalah hak dari diri kalian. Kalian harus pegang data ini. Kalau misalnya ada majikan atau agensi yang melarang kalian membawa ini, atau mereka menahan identitas diri kalian, kalian bisa minta kembali pelaporan ke 1955 dulu. Ya, kalaupun mereka nakal, maksa atau gimana, itu sudah ada keanehan. Kalian bisa melaporkan diri ke kepolisian setempat, dan ini merupakan tindak pidana terhadap penahanan identitas atau data diri orang lain. Tindak pidana. Kalau kalian minta melalui jalur 1955 ini tidak diberikan, maka ambil tindakan tegas ke kantor polisi untuk pelaporan. Paham ya? Kenapa saya minta kalian pegang data diri kalian sendiri? Saya juga bingung dengan pemikiran majikan sama agen-agen kalian ini. Dengan menahan diri, menahan data diri dari TKI ini, bukan berarti kalian bisa menahan mereka untuk tidak kabur nanti ketika ada masalah. Percuma. Jadi, kalau alasan kalian menahan data mereka ini takut mereka kabur, saya sarankan deh, mending nggak usah ditahan. Yang ada nanti yang terjadi adalah seujon. Seujurnya kenapa? Bisa saja kalian menyalahgunakan ARC orang untuk membuka SIM card. Nah, saya ngomong ya, tidak semua majikan baik, tidak semua majikan itu tidak baik. Kadang bisa aja dari agensi atau majikan, ya oknum ya, menggunakan data diri kalian untuk membuka SIM card, dan mereka jual dengan harga tinggi. Sebagaimana kalian tahu, harga SIM card yang sudah dibuka dengan identitas diri orang lain, itu harganya 2000 NT ke atas. Dan itulah yang diperjualbelikan. Atau ya, bisa juga kalau buku rekening, saya dulu ketika penangkapan berkolaborasi dengan imigrasi Taipei, itu kita sering menangkap agensi-agensi di mana mereka menggunakan buku rekening dari PRT yang resmi untuk menerima gaji-gaji dari PRT-PRT-nya yang overstay atau kaburan. Nah, banyak sekali teman-teman kita PMI yang resmi ini, karena buku tabungannya dipergunakan oleh agensinya ini untuk menerima uang hasil kerja atau gaji dari PRT kaburan ini. Ketika dicitu, maka teman-teman kita ini juga menjadi salah satu orang yang terlibat atau dianggap komplotan dengan agensi kaburan ini. Kalian yang tidak terima apa-apa, malah nanti kalian yang dirugikan. Bisa saja kalian menjadi tersangka. Paham ya? Bisa saja kalian menjadi tersangka. Nah, bagaimana kalau sudah terkena seperti masalah ini? Bagaimana kok solusinya? Ketika disidik, langsung bilang saja, buku tabungan saya dipergunakan tanpa izin saya. Langsung gugat agensinya. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya, gugat pidana, di mana dia menggunakan data diri atau hak privasi dari orang lain untuk keuntungan pribadinya dia. Ini pidana berat loh. Ya, jangan kalian kasihan lagi sama agensi kalian. Kalau kalian kasihan sama agensi kalian, begitu keciduk, kalian kasihan sama mereka, kalian tidak laporkan ini, maka kalianlah yang termasuk terlibat dalam aksi ini. Paham? Ketika ada masalah, kalian harus tegas. Posisi kita adalah korban. Jangan sampai karena kamu kasihan dengan agensi, malah kamu yang tadinya korban menjadi terlibat.